Hmm, masih belum nampak ada anginnya ya. Baiklah kita bahas yang lain. Iya, Ini yang nanya sektor kesehatan nih. oke. Healthcare ini sebetulnya saya expect di Q2 ini bakal banyak corporate action. Karena apa? Kita kan tahu banyak rumah sakit, banyak industri kesehatan yang overly invest di masa COVID. Nah, karena kan mereka kejar momentum kan. Setelah Mm-mm. COVID-nya selesai, yang jadi pertanyaan itu dua, revenue pengganti COVID dan gimana cara mereka menghandle cost pasca COVID. Karena mereka kan pasti waktu itu hire orang, mereka juga pasti waktu itu beli alat, ada utang, ada cicilan. Itu seperti apa? Nah, most likely pasti yang kecil-kecil nggak akan bisa survive dan mungkin di sini akan terjadi konsolidasi antara healthcare kecil sama healthcare gede kayak gitu. Hmm. Dan bayangan saya mungkin Q2 ini udah kelihatan sih, udah beberapa yang mulai ada kayak Heal gitu kan, Astra masuk ke Heal kayak gitu kan. Terus udah ada emiten healthcare lain yang ada mau private placement kayak gitu-gitulah. Pasti kan antara nambah modal atau ada investor masuk kan. Nah ini bakalan rame di Q2, Q3 sih. Mungkin kesempatannya di situ untuk healthcare. Oke, baik kalau kayak gitu. Hmm. Kita akan bahas saham-saham yang tadinya sempat hot, kemudian sekarang mulai masuk angin kayak gitu kan, atau apalah istilahnya, atau koreksi lah atau apa. Ini pasti karena teman-teman tuh banyak nanya berulang kali, pasti karena mungkin ada posisi atau gimana ya. Ini sebagai bagian dari layanan informasi untuk sobat cuan. Boleh kok minta view-nya nih kok untuk Doit, ADMR, MTEK. MTEK nih yang banyak banget orang nantiin kapan reversalnya. Kayak udah ada foreign inflow lah apalah, ternyata enggak, reversal juga. Kemudian pegang hak siar World Cup ya, juga Ya, nggak ngefek juga. Nah gimana nih MTEK ya nih kok? kalau MTech nih ya sebetulnya itu semua yang nyangkut itu dikasih kesempatan untuk exit di 3.000 loh. Dan 3.000 itu kelihatan nggak bisa break, kenapa nggak pasang trailing stop? Itu yang saya bingung. Dan begitu expectingnya semua masuk MSCI, ternyata nggak masuk, itu buangannya sakit sih. Ya walaupun kemarin saya sempat nangkep golok jatuh di 18.40, tapi untuk main cepat 2010 udah buang gitu kan. Nah, kalau MTech sendiri sih, saya merasa konsolidasinya masih panjang ya. Nah, kalau Doit, lain cerita nih. Kemarin kan dia memang di punish market karena dia punya result jelek ya. Dia punya Mm-mm. result jelek, dia di punish market. Cuma di satu sisi, dia lagi masa buyback. Nah, kalau kita jeli, kita lihat Broksam dari pengumuman buybacknya itu efektif per 7 Maret sampai per Jumat kemarin, dana buyback itu baru kepake 248 miliar dari 473 miliar. Nah, di sini artinya apa? Momentum laporan keuangan yang jelek itu digunakan uh, dari owner untuk momentum menambah buyback karena sebelum laporan keuangan keluar itu buybacknya cuma baru kelaksana 130 miliar nggak salah. Jadi selama seminggu ini result jelek, seminggu hampir 2 minggu ini dia udah kolek hampir 2 kali lipat. Padahal dia buyback seminggu, buyback 130 miliar itu hampir 3 bulan gitu kan. Nah, di sini nanti kita lihat buyback terakhir itu kan besok. Ada dua kemungkinan antara dia perpanjang buyback seperti Adaro, di mana itu artinya owner sangat confident dengan perusahaannya, sehingga mereka nggak ragu untuk melanjutkan buyback karena dana buybacknya juga masih ada, atau buybacknya selesai. Nah, kalau buyback selesai kan berikutnya pertanyaannya mau dibawa kemana nih? For your information, Doit itu saham treasury-nya average buybacknya dia masih di 470-an. Nah, harusnya sih logikanya saham treasury itu dijual untung ya. Setelah mereka buyback pasti one day dijual untung. Jadi ya harusnya akan di atas level itu sih. Dan saya lihat flow-nya kemarin Jumat, sellernya udah kering. Jadi kita mau lihat hari Jumat, Kamis, Rebo itu sellernya sebenarnya udah relatif sangat berkurang sih. Ada keluar seller waktu hari Kamis dari EU itu pun juga nggak gede, cuma 12 bios, itu juga kering lagi. Jadi bagi saya sih sellernya sebenarnya udah nggak ada.
kayak gitu sih. Ya kemarin sekalian cuci barang lah, supaya yang punya harga bawah bisa exit dulu kan, Iya. Nah, kayak gitu. seperti Ah, itu ya. ADMR ya terakhir ya. Iya, ada MR nih, banyak yang nanya nih. Kan katanya masuk MSCI, mungkin banyak teman-teman yang bingung. Katanya ada berita bagus, malah yang masuk MSCI malah pada merah-merah, kayak gitu. Termasuk juga ADMR. Gimana nih kok? Nah, ADMR ini aku ngeliatnya gini, barang ini kan dari harga yang bawah banget nih. Dan sepengetahuan saya, ini kan fund banyak pegang dari harga di bawah 1000 mentok 1300-an sampai Mm-mm. 1500. Dan dia punya liquidity yang tidak segitu gedenya. Sehingga fund-fund ini kalau buang di market pasti barangnya hancur lebur gitu kan. Jadi Mm-mm. momen yang dimanfaatkan untuk fund ini keluar di mana ya waktu MSCI. Apakah itu salah? Tidak dong. Itu kan MSCI kan memang untuk fund-fund yang bergantung pada indeks fund yang mereka berdasarkan pembobotan berdasarkan indeks, ya mereka mau nggak mau harus makan ADMR gitu kan sesuai dengan pembobotannya dia. Nah fund-fund ini buang di sana. Nah, otomatis kemarin kan kita juga tahu tuh begitu ADMR MSCI rebalancing ternyata antrian di kanannya masih tebel. Artinya apa? Mungkin banyak barang fund yang juga belum laku Mm. sehingga mereka akan lanjutkan pembuangan di market walaupun jumlahnya udah nggak terlalu gede. Kalau nggak salah kemarin tuh ada 3 tik 270 ribuan lot semua gitu kan. Nah itu kan means lot di ADMR, di mana ADMR kan juga rata-rata bid overnya ribuan sampai belasan ribu kan, nggak pernah puluhan ribu gitu kan. Nah Mm-mm. ya kita lihat aja sampai kapan tekanan jual ini selesai, ya baru kita ambil action sama seperti ESA lah. Kita nggak usah maksain, nggak usah melawan air terjun. Nah, gak usah melawan air terjun tuh, kata Ko Bernard. Apalagi nih teman-teman mau bahas saham apa lagi? Kira-kira yang teman-teman tuh masih ada posisi dan bertanya-tanya nih sahamnya mau kemana kayak gitu. Oke, kita bahas tadi ada yang nanya emas-emasan juga. Eh, Emiten emas-emasan gimana nih? Ada yang Ya BRMS ya sama Antam, MDKA ya. Antam, Antam. NDKA, BRMS. Mm-mm, mm-mm. Oke, sebetulnya jujur ya, emas itu sama kayak minyak. Jadi walaupun kita punya emiten yang benar-benar produksi emas, tapi seringkali emitennya ini nggak bergerak karena sentimen harga emasnya naik atau turun, beda kayak coal, kayak gitu. Nah, untuk emiten emas sendiri, mau dari yang MDKA, Antam, ataupun BRMS, ini masing-masing punya opportunity sendiri nih. Kalau kita lihat Antam kan dia udah sideways di area-area demand-nya dia ya, di area-area 24 sampai 25 itu sebetulnya untuk short swing pun masih bisa. Kalau kita berharap jual di 2680, 2710 itu sebenarnya masih bisa gitu kan. Nah, MDKA saya sih berharap di area 4800, 4900 itu good area to entry gitu kan. Jadi peluang masih ada, secara teknikal juga ada roomnya. Kalau BRMS sendiri sebetulnya kemarin waktu di rebalancing kan itu kelihatan tuh mana fund yang mana barang yang banyak fund, mana barang yang nggak ada fund. Contoh kayak BRMS itu kan barangnya nggak ada fund, sehingga waktu kemarin rebalancing padahal dia masuk kategori kecil tapi dia bisa sampai close at gap di 228. Nah BRMS yang menarik kemarin hari Jumat ada crossing 1,3 triliun dari CP dan YB ke CP asing. Kita nggak tahu itu siapa, kita nunggu keterbukaan informasinya. Cuma nominalnya itu cukup signifikan, hampir 4,4%. Nah, menurut saya sih, dan BRMS ini udah lama di area sideways-nya 200 sampai 224, hampir sebulan setengah ya. Nah, harapan saya sih bisa retest untuk break 224 menuju 230 ya. Baru nanti bisa retest 242 kayak gitu. Jadi kalau untuk emiten emas terus terang yang saya bisa kasih advice mungkin sebatas teknikal karena sebenarnya pergerakan mereka juga nggak terlalu ngikut ke harga emasnya juga kayak gitu. Iya, betul. Oke, tadi ada banyak banget yang nanya ya. Oh, mungkin teman-teman masih ada posisi di saham-saham tertentu yang sampai sekarang
masih belum selesai downtrendnya gitu sahamnya. Oke, kita akan bahas ya. Kayaknya banyak di BBYB ini kok Bernard, teman-teman ya kalau dilihat tadi Oke, dari chatnya. Mm-mm. oke. BBYP, satu sisi dia kan nggak jadi red issue ya, red issue-nya Mm-mm. diundur. Nah, satu sisi itu saya ngeliat gini, BBYP ini kan selalu point of sales-nya apa sih? Selama ini dia selalu mengunggulkan dia punya user banyak, 11 juta user gitu kan. Nah, eh, dari 7 juta user sampai 11 juta user ini digaungkan dari Q3 tahun lalu. Sampai sekarang jumlah user yang jutaan itu belum tercermin dalam laporan keuangan. Berarti apa? Ada gap untuk menerjemahkan number of account menuju ke average revenue per user. Nah, kalau dia nggak bisa menerjemahkan NOA menjadi ARPU, ini kan menjadi satu doubt tersendiri bagi para shareholder. Apa artinya user banyak kalau nggak bisa jadi income? Kan kita dapat duitnya bukan dari jumlah user gitu kan. Karena sekarang kan bukan era game of valuation lagi. Sekarang eranya game of result gitu kan. Jadi Mm-mm. kalau lu punya result gak align sama valuationmu ya pasti market akan panis kamu. Kayak gitu sih. Jadi ya yang terjadi di BBYB actually seperti itu. Oke, game of results ya. Nah, kemudian Iya. dari chat teman-teman juga kayaknya masih banyak yang nyangkut di ABMM nih dan juga saham-saham digital, bank digital selain BBYB. Oke, kita akan bahas nih saham, saham digital dulu deh kok. Kita selesaiin deh saham Oke. digital-digitalan, Mungkin bank lebih digital. lebih spesifik kita ngomong sektor tech ya. Iya, yang memang Jadi, masih laggard. uh, jadi gini, sektor tech itu kembali lagi ke tema tahun ini. Kita udah bukan lagi masuk ke game of valuation, sekarang game of result gitu kan. Nah, sektor tech yang kemarin jual story, tahun ini di demand untuk membuktikan story-nya dia. Pembuktiannya gimana? Dengan result yang align gitu kan. Kalau mereka nggak bisa kasih result yang align, ya pasti mereka akan dibuang gitu oleh market. Dan kita harus ingat, saham tech ini kemarin rally-nya juga dibantu oleh fund masuk di bulan 6, 7, 8 ya. Itu fund banyak yang masuk beli saham tech. Sehingga dengan kapitalisasi saham tech yang mini-mini, bahkan banyak yang di bawah 10 triliun, dapat flow dari fund, ya pasti naiknya kemana-mana gitu kan. Nah, dengan yang udah naik kemana-mana, ternyata resultnya nggak align, fundnya buang, turunnya pun pasti kemana-mana gitu kan. Nah, itu cara potensi balikinnya gimana? Ya kita tinggal lihat, tech mana yang kita masuk, bank digital mana yang kita masuk. Nah, kira-kira ada potensi nggak dari story-storynya yang selama ini dibagi, itu bakal jadi kenyataan, atau memang dia cuma jual story. Kalau jual story ya, sorry to say ya, itu harus direlakan untuk di switching gitu kan. Tapi kalau memang itu dari laporan keuangan, dari public expose juga masih sejalan ya, kita tinggal tunggu aja ya, nggak aja kita seeding ke startup. Seeding ke startup kan antara kita bisa dapat jackpot atau kita bisa dapat song kan. Nah, Mm-mm. invest di saham tech itu bagi saya seperti seeding di startup. Dan kalau kita seeding di startup, itu kan juga kita masuk, contoh lah kita masuk ke Goto. Apakah valuasi Goto selalu naik? Enggak juga. Naik turun gitu kan. Apakah waktu valuasinya turun itu initial investornya bisa exit? Belum tentu gitu kan. Kalau dia nggak bisa dapat placement berikutnya. Nah sama nih kayak saham tech. Saham tech ini kan sekarang dalam era pembuktian. Ya, kita tinggal lihat aja. Kalau kita memang betting ke tech yang benar, ya kita berharap intinya dia akan kasih capital gain yang worth the risk gitu kan. Tapi kalau kita memang Mm-mm. lihat, oh ternyata kok ini mulai nggak jelas, eksekusinya nggak ada, apa yang diceritakan juga nggak ada public expose-nya, nggak ada kelanjutannya, ya berarti nggak akan kemana-mana kayak gitu. Malah bisa jadi tag yang kemarin ambil malah ikutan cut loss kayak gitu. Mm. Oke, kayak gitu ya secara general ya teman-teman. Ini pada cerita ada yang nyangkut di Arto 15.000 tuh ada yang dibaca, ada Amar itu tadi ya. Oke, Ya, terkait dengan
kita bahas satu lagi deh kok tadi yang sesuai janji saya ABMM kok ini banyak juga rupanya kan naiknya sempat kenceng ya berapa waktu lalu ya. Sekarang lagi Nah, koreksi-koreksi. ini yang saya selalu nggak saya sukai dari istilah barang-barang yang underpriced tapi nggak didukung dengan likuiditas. Mm-mm. ABMM di harga 1.500, yes, of course ABMM sangat murah. Tapi kita harus sadar, dia itu volumenya average berapa. Nah, dengan dia kenaikan seperti kemarin, oke, kenaikannya dengan volume, benar. Berikutnya, buangnya kemana? Ya kan? Karena kenaikan dengan volume itu kan pasti ada yang jualan, ada yang makan. Nah, kenapa naik? Karena yang buang lebih kecil daripada yang makan. Sedangkan ini average volumenya itu kecil. Kita harus tahu juga average volumenya gimana. Volume analyzer berfungsi, kita harus juga tahu masalah average volume. Kalau memang ini terlalu bedanya terlalu jauh dari average volumenya, ya pasti akan ada satu momen ketika orang yang bawa harga ini naik, buang di average volume, ya pasti harganya kan terkoreksi tajam. Contoh seperti ABMM. Itu pasti nggak bisa Oke. dipungkiri, pasti akan terjadi. Dan ini juga bisa terjadi di mana? Saham-saham kapal. Saham-saham kapal itu kita tahu bahwa bid offer itu cuma puluhan ratusan lot. Dan semua sekarang posisinya masih ngelong karena posisi mungkin belum ada yang kena trailing stop. Bayangin kalau ada satu whale yang akan haki dan diikuti oleh investor-investor lain yang kena trailing stop. Ya pasti akan berjilid. Kita harus sadar itu. Jadi barang-barang yang minim likuiditas naik kenceng, kalau kita nggak cepet-cepet mengamankan profit ya kita bisa kejebak kayak BMM. Walaupun murah ya, murah. 1.500 itu murah. 1.300 waktu di harga 3.000 ya saya lebih prefer ITMG 30.000 daripada BMM di harga 3.000 karena ITMG lebih liquid gitu kan. Seperti itu sih. Jadi faktor liquidity itu kita nggak bisa ngeremeh. Karena bisa jadi kita masuk gede, keluarnya nggak bisa. Itu lebih sakit sih. Oke. Wah, masih banyak yang nanya tapi kita udah mau habis waktunya terus kabarnya juga lagi kurang sehat ya teman-teman lagi pilek juga. Kita mau minta Harus ada next session nih. iya next session nanti boleh apa pasti teman-teman tuh kan butuh apa ya teman ngobrol gitu kan misalnya ngeliatin Ya, Porto nggak sesuai ekspektasi kayak gitu kan pasti butuh apa ya orang yang udah lebih lama di market untuk jelasin ini tuh sebenarnya apa yang terjadi gitu jadi bisa memahami sebenarnya apa yang terjadi kayak gitu ya boleh kasih pesan ke Bernard untuk teman-teman semua. ya paling pesan nomor satu apa sih? Jangan FOMO. Itu pesan yang umum, tapi orang itu sering lupa gitu kan. Contoh nih, itu saham kapal-kapalan udah naik 8 kali lipat. Mau diharapin naik berapa kali lipat lagi, dan volumenya setipis itu. Kalau sampai kalian masih kejar dan nyangkut di pucuk, I have no idea gimana caranya untuk relief itu. Karena saham kapal-kapalan ini, katakanlah dari pucuk koreksi 50% pun itu yang punya dari bawah buang juga nggak ada perasaan untuk rugi gitu loh. Masih masih tega aja. Masih backer 4 itu yang dari bawah. Jadi Iya. kita kita nggak usah FOMO dalam artian apa? Kesempatan itu akan datang terus. Nggak ada ceritanya di bursa ini yang naik cuma sekali dan berhenti yang lainnya diem, nggak ada. Semua itu gantian. Tinggal kita rajin screening, kita rajin buka market, kita akan tahu. Kita rajin update market, kita tahu tuh opportunity-nya di mana. Jadi jangan takut ketinggalan kereta, kereta itu lewat terus. Gambir itu nggak pernah sepi. Selalu ada kereta yang lewat gitu kan. Oke, kayak gitu mungkin next bisa sharing cara screening versi Ko Bernard kali ya. Boleh.